yang pahit itu apa? Bitter melon itu apa bahasa Indonesianya? Pare, ya. Pare selama ini kita kenal sebagai makanan, tapi ternyata dia punya sifat sebagai functional food. Nah, kita bicara dulu. Sebetulnya 400 tahun sebelum Masehi, itu si Bapak Kesehatan kita, itu sudah dia, karena dia sudah seorang tabib ya, Hippocrates itu seorang tabib. Dia sudah mengamati dari berbagai pasien yang berobat hingga dia berkesimpulan bahwa you are what you eat and let food be your medicine. Itu hasil pengalaman dia yang belum mengenal metodologi penelitian. Dia mungkin hanya mendengarkan keluhan, ditanya bagaimana kebiasaannya. Akhirnya dia mempunyai kesimpulan ini yang pada abad ke-20 ini sangat relevan. Ya, bahwa apa yang kita makan itu menentukan kita sehat, apakah kita nanti punya risiko sakit atau justru langsung kena penyakit. Kemudian let food be your medicine. Banyak sekali bahan makanan sekarang yang ternyata mempunyai sifat-sifat properties yang ternyata berguna untuk kesehatan. Nah, dulu kan zamannya dia belum dianalisis daun X mengandung vitamin C berapa ini. Itu kan dia belum tahu. 400 tahun sebelum Masehi, jadi 2.500 tahun yang lalu. Ya. Nah, jadi itu dari sudut kita, tapi pemahaman dari ahli pangan mungkin berbeda. Itu bukan ranah saya untuk menjelaskan ya. Jadi kadang-kadang orang seperti misalnya yang di dalam kapsul-kapsul itu apa itu masih functional food karena itu sudah dibekukan, diekstrak dan sebagainya. Kalau kita bilang food itu kan sebenarnya yang kita makan. Seperti daun kelor dijadiin sayur bening karena kita ingin mengambil sesuatu, itu menjadi functional food. Karena dia food kita makan sehari-hari, tidak hanya melalui proses pemasakan yang kita tidak proses mengambil substratnya dan sebagainya, ya. Nah itu. Nah definisinya apa sih? Functional food itu adalah food that provide more than simple nutrition. Jadi tidak hanya sekedar dia itu memberikan gizi, isinya mikro dan makronutrien yang kita kenal, vitamin A sampai Z, kemudian mineral juga sampai Z yang kita kenal. Jadi more than simple nutrition. Dan jadi dia mempunyai sifat mengenhance overall health. Jadi meningkatkan kesehatan secara menyeluruh hingga dia dapat mencegah suatu kondisi penyakit. Itu menjadi salah satu definisi juga. Food or beverages itu minuman, that improve physical and mental performance via added functional melalui ingredient senyawa-senyawa khusus, ya, yang kemudian bisa diolah secara bioteknologi maupun secara teknologi. Ya, itu adalah food and beverages. Misalnya anggur merah, itu kan tadinya anggur, tapi kemudian dia diolah dengan proses membuat anggur jadi anggur merah. Anggur merah itu ternyata mempunyai kadar antioksidan yang tinggi. Dan itu kalau diminum dalam jumlah yang tidak berlebihan, 1-2 soki kecil sehari, itu dia justru menurunkan risiko terjadinya penyakit jantung. Ya, itu karena antioksidannya yang berupa zat pewarna itu adalah antioksidan yang membuat dia berwarna merah. Nah, misalnya tomat, ternyata di samping dia mengandung vitamin C, ternyata dia mengandung likopen. Likopen itu ternyata fungsinya antioksidan. Kemudian yang dibuat spread itu seperti keju, tapi yang kalau di spread di
taruh di roti itu dia halus seperti mentega. Itu isinya itu kan dari tumbuh-tumbuhan, ternyata banyak sterolnya. Kemudian eggs, ya, di dalam eggs itu ada kolin, ada lutein, ada zeaxanthin. Jadi tidak sekedar dia sebagai sumber asam amino esensial dan non esensial, ya. Jadi berbagai ini makanan-makanan kesehatan ini, health food ini bisa berfungsi untuk menurunkan risiko terkena suatu penyakit, tapi tidak bisa untuk mengobati penyakit. Jadi kalau ada klaim atau ada testimoni, bukan penelitian ya, ini testimoni. Oh, saya makan wortel terus penyakit ini saya hilang. Itu mesti tanda tanya. Karena wortel itu ada beta-karotin dan alfa-karotinnya itu nggak mengobati, tapi dia memperbaiki berbagai metabolisme hingga tubuh yang melawan penyakit itu atau obat yang diberikan membantu melawan penyakit itu. Ya, jadi kalau banyak yang pelajar SMA menemukan obat kanker di hutan Kalimantan, itu mbel. Dia menemukan tanaman yang antioksidannya tinggi dan belum terbukti mengobati kanker, tapi pengumumannya di medsos sudah kayak gitu. Anda kalau mendapatkan kayak gitu harus bisa menjelaskan. Ya, itu adalah kalau memang dia menemukan obat kanker itu harus di laboratorium dan sudah dicobain ke sel kanker. Sudah lewat percobaan di dalam tabung, perusahaan di dalam sel lining, percobaan di binatang, baru diminumkan kepada orang-orang kanker. Itu kan yang di koran sekarang banyak sekali begitu kan, ya. Pelajar SMA di Kalimantan menemukan obat kanker jadi juara 1 ini. Aduh. Jadi kan itu misleading terhadap masyarakat yang tidak benar. Itu kita harus hati-hati kalau kita baca di medsos. Orang Indonesia itu di medsos semua keminter loh. Kita yang ahli malah nggak berani ngomong sampai. Ada yang bilang jangan minum air es kalau Anda habis makan banyak lemak nanti menjendel. Perut kita itu kan semua 37 derajat. Es di mulut kita aja udah leleh jadi 35-36 derajat. Masa dia di dalam perut itu masih beku? Mau mengentalkan lemak, karena ada kadang-kadang yang bilang begitu di medsos itu dengan gaya yang sangat mempercaya, lalu dia gambarin ini air es dimasukin minyaknya jendel. Nah itu kan ditabung, bukan di perut kita kan bukan kayak gitu. Anda makan es batu aja di mulut udah habis, udah leleh. Nanti masuk ke lambung kita dia sudah cepat menjadi sama dengan temperatur tubuh. Ya, jadi kadang-kadang begitu itu menyesatkan, hati-hati. Banyak sekali mitos-mitos gizi yang di medsos itu sangat menyesatkan. Kita harus hati-hati. Kemudian ada lagi yang sekarang muncul ada nutraceuticals. Ya, a product isolated or purified from food that is generally sold in medicinal forms. Ya, nah ini seperti kapsul isi isoflavon. Isoflavon itu kan di kedelai. Omega 3 itu kandangnya kan di minyak ikan, ada di lemaknya. Itu diambil omega 3-nya toh, lain-lainnya enggak. Lalu likopen dalam tomat diambil masukin kapsul. Nah itu menjadi nutraceutical. Ya, sudah diolah, diambil. Ya. Nah, kalau nenek moyang kita itu dulu trial and error, kok bisa ngerti nek daun jambu itu bisa mengurangi diare, ternyata dia bersifat seperti mengurangi peristaltik usus. Itu entah bagaimana mbah-mbah kita kok bisa akhirnya nemu begitu. Mungkin dengan observasi. Ya. Mungkin dengan coba kenapa kok nek jahe minum wedang jahe kan orang kuno udah lama. Tapi kenapa kok orang kalau greges-gregesi diminumi wedang jahe lalu cepat seger? Itu mungkin pengamatan nenek moyang kita.
tanpa mengetahui isinya apa toh di dalam jahe itu. Ya. Dan industri pangan ini menangkap temuan ini dengan cepat dan dia membuat komersial produk. Misalnya daun apa itu, selain daun kelor kan ada mau sambiloto dan sebagainya. Tapi dia tidak di sambiloto itu senyawanya banyak karena dia hanya mengeringkan dan menjadikannya puyer. Tidak mengambil dari ikan, minyak ikan diambil omega 3-nya, lemak lainnya nggak diambil, sudah berbeda ya. Nah, misalnya oat bran, fiber, dengan oats itu kan sejenis apa ya, sejenis gandum yang kalau kita makan itu oat bran kan bisa beli kan, itu kan banyak brandnya, banyak. Oatnya itu adalah jenis dari padi-padiannya tadi, jenis gandum. Bran itu adalah kulit yang di luar, itu banyak mengandung fiber, tinggi fibernya. Jadi pada jenis padi-padian oat itu ditemukan bran fibernya tinggi dibandingkan pada gandum biasa. Pada kulit beras nggak bisa dimakan, kalau kulitnya beras gabah kan justru dikupas lalu nanti jadi bahan untuk bikin pot itu. Kalau orang makan gabah beras apa adanya digiling kan rasanya nanti tidak karu-karuan. Tapi kalau oat bran ini karena dia larut dalam air, digiles bersama terigunya dia, bersama oatnya itu masih dimakan masih enak. Nah, dan dengan pembuktian ini mereka menggunakan ini karena fibernya tinggi, kemudian diberikan pada orang-orang yang punya risiko penyakit kardiovaskuler, misalnya orangnya mau, ternyata terjadi penurunan kolesterolnya, ya penurunan absorpsinya terjadinya karena fibernya itu menghambat absorpsi. Jadi itu yang muncul secara ilmiah. Ya. Soy protein ternyata juga mampu, ya, proteinnya kedelai itu mampu untuk menjadi reseptor dari LDL kolesterol hingga dia bisa turun kadar kolesterolnya dalam darah. Juga bahwa kedelai itu mengandung isoflavon. Isoflavon itu apa? Rumusnya seperti estrogen. Rumusnya kayak estrogen, dari dia mampu menangkap sebagai reseptor estrogen dan dia juga berfungsi sebagai antioksidan. Ya. Ini isoflavon tadi ya. Peran lain ternyata isoflavon ini juga mempengaruhi proliferasi yang berlebihan. Pada penelitian S3 5-10 tahun yang lalu itu dia memberikan isoflavon pada tikus yang diberi pejatan kanker payudara. Makanannya diberi isoflavon. Ternyata mengecil kanker payudara si tikus itu. Ya. Nah, itu dia kan anti proliferasi sel, ya. Kemudian juga dia mampu menghambat migrasinya sel-sel yang bisa kemudian menyebab gumpalan lalu menyumbat di dalam pembuluh darah manusia. Kemudian fish oil, fatty acid, jadi asam lemak yang ada di dalam minyak ikan. Ya. Dan di sini clinical trial-nya karena minyak ikan mengandung omega 3. Kemauannya bahwa yang mencegah menurunkan risiko gangguan penyakit darah itu adalah omega 3-nya. Ya. Ternyata dia juga berfungsi di dalam menjaga keutuhan susunan saraf karena dia menjadi bagian dari dinding mitokondria sel. Asam lemak tidak jenuh, rantai menengah. Ya. Ada yang asam lemak tidak jenuh, rantai pendek. Medium chain fatty acid, ada yang short chain fatty acid. Fungsinya beda-beda. Itu mempunyai
fungsi yang berbeda-beda. Tetapi juga masih banyak kadang-kadang apakah, nah ini membran fosfolipid mata itu 50%-nya dindingnya itu adalah isinya asam lemak omega 3. Dan ini merupakan asam lemak esensial, tidak bisa dibuat oleh tubuh kita. Ataupun kalau bisa dibuat dalam jumlah yang jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dibutuhkan oleh manusia. Ya. Tapi kemudian muncul bahwa kalau omega 3 berlebihan juga tidak bagus, karena ternyata dia bersifat sebagai prooksidator kalau dia terlalu banyak konsumsinya. Jadi memang manusia itu tidak boleh lalu sangat karena ini bagus lalu berlebihan, itu malah menjadi dari antioksidan menjadi prooksidan malahan, seperti omega 3 ini. Bisa berubah dia menjadi prooksidan, bisa dia malah menyebabkan gangguan di dalam. Kemudian susu asam itu juga hasil fermentasi, itu banyak probiotiknya, yaitu mikroba yang keluar dari apanya ya, ragi itu kan sebenarnya hidup, ragi tape, ragi yang dipakai untuk bikin tempe itu kan suatu tanaman yang hidup. Makanya dia kalau ditaruh di lemari es dia tidak berkembang. Jadi yogurtnya tidak tambah kecut. Coba Anda taruh di ruang biasa ini ditambah kecut karena berkembang banyak sekali si mikrobadisnya di situ. Sedangkan prebiotik ini adalah bahan yang harus dimakan oleh mikroba-mikroba yang baik tadi. Mikroba yang baik adalah mikroba yang memfermentasi karbohidrat. Kalau mikroba yang memfermentasi protein banyak, itu justru usus kita menjadi bermasalah. Jadi Rhizopus oryzae, lalu berbagai lactobacillus yang dijual di dalam kapsul, itu semua adalah tugasnya. Makanan yang harus dia makan itu adalah karbohidrat yang tidak terserna. Ya, itu dia akan dengan beranak pinak banyak, mikroba tadi menjadi menguasai perut kita dan dia akan memproduksi senyawa-senyawa yang dibutuhkan, yang tubuh membutuhkannya. Jadi seperti SCFA, short chain fatty acid, itu adalah hasil fermentasi dari mikroba tertentu menghasilkan itu, dan short chain fatty acid ini ternyata akan menghasilkan senyawa metabolit yang kemudian dikirim ke lewat darah itu menuju otak. Banyak. Jadi ini sekarang baru menjadi penelitian di Eropa, di negara-negara Euro itu pada meneliti sebetulnya penyakit apa berhubungan dengan kondisi mikroba yang bagaimana. Nah, padahal di dalam perut kita itu mikrobanya ada jutaan. Dan belum ada orang, misalnya di Jawa, yang makannya tahu tempe, mikrobanya pasti berbeda dengan orang yang misalnya di Arab sana, yang makanannya nggak pernah tahu tempe. Makanannya banyak ke arah kambing. Susu kambing, daging kambing, sayur kan sana jarang. Itu beda sekali mikroba yang ada di dalamnya. Oleh karena itu makanya penyakitnya juga berbeda. Penyakit orang Jepang berbeda sama penyakit orang Amerika. Karena mikroba di dalam perutnya yang tumbuh juga berbeda. Itu hingga yang baru dihipotesiskan sekarang adalah bahwa asal-usul penyakit itu adalah kondisi di dalam usus besar. Jadi gangguan di dalam komposisi mikroba yang ada di dalam perut kita. Itu yang sekarang baru. Ya, jadi kemudian prebiotik ini harus kita makan. Kalau Anda makan probiotik tapi lalu nggak pernah makan sayur, ya nggak akan hidup dia. Jumlahnya nggak akan bertambah banyak. Tapi kalau dia diberi makanan yang mengandung serat, nah dia baru memfermentasi makanan serat itu untuk dia dan sisanya ada produksi yang menguntungkan manusia. Ya. Dari probiotik-prebiotik ini adalah penurunan kolesterol,
perlindungan terhadap penyakit gastrointestinal. Ternyata di akhir-akhir ini dia juga bersifat imunomodulator. Jadi dia membuat sel-sel di dalam dinding usus kita itu sehat, dan sel-sel itu sebetulnya sel-sel yang ada di usus pencernaan kita itu, kalau Anda makan isonya sapi itu kan banyak grenjel-grenjel ya, itu kan limfonodi, itu dia menghasilkan zat-zat antibodi dalam tubuh manusia. Jadi sebetulnya saluran dari perut sampai ke rektum, sebelum rektum, kolon itu adalah tempat kita menghasilkan zat-zat antibodi. Itu makanya kalau perutnya bermasalah ya antibodinya turun. Pada orang-orang yang sudah mempunyai penyakit kronis, sebagian kolonnya dipotong, sebagiannya karena kanker dan sebagainya, ya itu pasti ada penurunan produksi zat-zat kekebalannya. Ya. Ini jadi kerjanya bagaimana dia memfermentasi asam lemak yang menjadi asam lemak rantai pendek, jadikan peptida rantai pendek. Peptida itu kan protein ya, pH feses menjadi turun. Ini menekan proliferasi, bukan proliferasi. Jadi kalau di situ sudah ada sel-sel yang mulai tidak terkendali pertumbuhannya atau bentuknya mulai mengalami displasi, dia itu menekan proses itu. Nah, itulah juga mengapa dianggap dia juga menurunkan risiko terjadinya kanker di daerah kolon, usus besar. Ya. Juga menurunkan berbagai enzim yang tidak dibutuhkan dalam feses, juga menurunkan sisa-sisa empedu, karena dia masih menggunakannya untuk difermentasi oleh dia. Nah, di dalam tumbuh-tumbuhan itu ada senyawa namanya sterol. Rumusnya mirip kolesterol tapi tidak pas. Dan stansol. Jadi dulu kalau orang membuat mentega itu kan minyak yang diemulsifikasi, sebagian menjadi halus, padat, yang sebagian minyak, tapi lalu dikocok hingga menjadi seperti mentega. Dalam temperatur ruang dia tidak beku. Nah ternyata itu kan lemak jenuh. Wong membuat minyak menjadi lembek seperti mentega itu ada mengalami apa? Ingat nggak di S1? Proses apa yang terjadi pada minyak pada saat kemudian dia jadi mentega? Hidrogenasi, dia dimasukin H, hidrogen. Dengan dimasukin H, sebagian menjadi padat. Dan H ini mengikat rantai rangkap yang ada di dalam minyak. Jadi rantai rangkapnya pecah. Nah, itu merugikan. Tapi sekarang kemudian muncul stanol dan sterol dari tumbuh-tumbuhan. Hingga tidak akan terjadi, tidak perlu mengalami hidrogenasi. Stanol dan sterol dari tumbuh-tumbuhan ini bisa dipakai untuk membentuk tadi spread seperti krim-krim yang di spread itu. Orang kalau makan salad kan ada spreadnya kan, ada macam-macam yang seperti mentega, tapi itu sekarang sudah banyak menggunakan tumbuh-tumbuhan hingga tidak terjadi kolesterol dan tidak terjadi kerusakan rangkap pada asam lemak yang ada di situ. Jadi sekarang banyak yang digunakan sterol, ya. Dengan begitu lalu makin menurun risiko untuk terjadinya penyakit jantung. Spread itu yang dioleskan gitu ya, kayak selai kan di spread. Ini tapi spread yang dari lemak biasanya ya. Jadi juga terjadi penurunan pertumbuhan sel HT29, yaitu sel yang mengalami perubahan-perubahan ke arah keganasan di dalam usus besar kita. Dengan sterol tumbuh-tumbuhan ini, maka kejadian
tersebut bisa ditekan. Ya. Kemudian tadi yang flavonoid, isoflavon, ya, di dalam kedelai itu ada senyawa ini, genistein dan daidzein. Ini kan mirip dengan estradiol. Estradiol itu adalah senyawa hormon. Ya. Maka dikatakan pada wanita menopause kalau banyak mengkonsumsi kedelai, ya, itu biasanya menstruasinya masih tetap teratur dan hormon kita estrogen itu kan yang membuat kulit kita halus dan sebagainya menjadi tetap kelihatan muda, kenceng itu. Nah itu kalau menopause kan hilang. Tapi pada seseorang yang banyak menggunakan kacang, kekurangan estrogen yang berasal dari pembentukan di dalam indung telur dan dalam rahim wanita itu terisi oleh senyawa yang kita sebut estrogen dari tanaman tadi. Ya, nah itu biasanya dianggap melindungi seseorang dari percepatan penuaan oleh karena habisnya produksi estrogen pada wanita yang sudah mendekati umur 50. Itu yang jadi isoflavon ini isinya ini genistein dan daidzein. Nah, yang rumusnya mirip hormon estrogen tadi. Nah, ini Anda sudah punya ya pada waktu S1 kan sudah mengetahui asam lemak itu bagaimana metabolismenya ya. Ini struktur sterol tumbuh-tumbuhan. Kolesterol itu di atasnya, sterol itu di bawahnya, kan mirip juga. Ya. Jadi yang mirip-mirip struktur itu bisa mengambil alih fungsinya. Karena kolesterol dianggap kurang untuk membentuk hormon-hormon itu kan harus ada kolesterol. Tapi ternyata beta-sitosterol bisa dipakai untuk membentuk hormon-hormonnya itu ya hormon perempuan, hormon laki-laki, androgen, hormon estrogen, progesteron itu kan semua ada dari sterolnya. Ya. Oke, sampai sekian. Mau ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Saya silahkan. Sebentar, saya catatnya. Oke, silahkan apa pertanyaannya? Ini. Saya kira setiap hari tidak apa-apa asal dosis yang Anda minum dosis yang tidak berlebihan. Nah itu kan pada orang-orang misalnya orang India itu kan semua makannya susunya beli susu asam. Mereka kan membuat sendiri. Yang susu asam beli diambil sedikit, jadikan inangnya, lalu dikasihin susu biasa, lalu didiamkan 1-2 hari kan sudah jadi susu asam. Nah kalau kita makan sesuatu itu kan kalau yang dari pabrik dia kan sudah memperhitungkan. Itu kan ada tulisannya mengandung lactobacillus sekian ribu, mengandung lactobacillus A, lactobacillus itu ada jumlah ribuannya. Ya. Dan itu jumlah ribuan itu sudah mengikuti aturan
dari teknologi pangan tidak boleh melebihi dari berapa ribu. Makanya dia di lemari es. Supaya bakterinya tidak tambah banyak. Kalau di temperatur kamar, bakterinya makin banyak, makin kecut, pH-nya makin rendah. Nah, itu kan merugikan manusia. Nah, kalau Anda makan sesuai dengan yang ada aturan, 1 hari disuruh makan 2 kali, dia itu sudah mengikuti aturan dari teknologi pangan. Kalau Anda disuruh minumnya sekali sehari minum 3-4 kali, ya berarti kebanyakan kuman itu yang ada di dalam makanan yang Anda dalam jenis yogurt yang Anda minum, yang akan menghambat, menyebabkan bakteri baik lainnya tertekan pertumbuhannya. Nah, itu susahnya di situ. Manusia kita itu sudah diatur keseimbangan. Jutaan loh mikroba di usus kita itu. Sebagian besar adalah fermentan karbohidrat, yang sebagian adalah fermentan protein. Yang protein itu jahat. Karena hasil fermentasi protein itu bersifat toksin sebagian, yang justru akan meningkatkan risiko kanker. Jadi memang kita mengikuti aturan bahwa yang kalau dijual kemudian dapat izin itu sudah melewati uji di Badan POM, Makanan dan Obat. Ya. Kalau Anda ingin tahu berapa orang pada sehari boleh makan Lactobacillus A berapa ribu, ya bisa cari di pustaka. 10 pangkat berapa gitu untuk berfermentasi itu berhasil kalau bakterinya ada 10 pangkat 10 apa berapa saya lupa ya. Kalau hanya bakterinya kurang dari itu tidak akan terjadi fermentasi. Itu ada. Kalau berlebihan dari itu over fermented, ya jadi sangat-sangat cut, pH-nya bisa 2-3 dan justru merusak lambung Anda kalau pH-nya terlalu rendah. Ya kan? Jadi kalau Anda minumnya itu sesuai aturan yang dianjurkan oleh si produsen, ya relatif aman. Ya, misalnya Anda minum apa tuh ya yang murah itu apa namanya? Yang murah itu Mas, yang segini-gini. Yakult apa ya dok? Yakult. Kan dianjurkannya sehari 2 kali. Kalau Anda minum 5 kali atau 10 kali ya salahnya Anda memperbanyak Lactobacillusnya masuk dan itu mengganggu keseimbangan kuman-kuman lain di dalam perutnya. Lactobacillus lain nggak bisa berkembang. Lactobacillus itu jenisnya banyak. Ya, jadi ada beberapa jenis. Saya sendiri nggak bahwa apa sih jenisnya fermentan yang dipakai untuk pembuatan yogurt gitu. So kalau Anda baca yogurtnya Cimory, ya, sama yogurtnya Yakult, sama yogurtnya yang Anda beli dari luar negeri yang enak-enak kecil, itu beda isinya loh, mikrobakteriumnya. Berbeda jenisnya, ya. Jadi kita hati-hati saja sebab semua yang diproduksi itu harus sudah mengikuti GCP, Good Clinical Practice, Good Manufacturing Practice, GMP. Nah, untuk bahan makanan itu mengikuti GMP, Good Manufacturing Practice. Nah, Good Manufacturing Practice itu harus mengikuti aturan-aturan dari FAO. Apa misalnya boleh masak dengan penyedap yang tidak boleh lebih dari sekian. Kita kan ada batasnya, seberapa miligram sih kita bisa boleh makan penyedap berdasarkan berat badan kita. Nah itu kan sudah, kita tuh tinggal menggunakan hasil penelitiannya FAO dan WHO. Nah kita harus mengikuti aturan-aturan tersebut. Demikian juga dalam membuat roti-roti itu, kan pakai pengembang. Pengembangnya kan sudah ada aturannya harus berapa. Kalau terigunya 1 kilo, pengembangnya harus sekian miligram. Itu sudah adalah batas-batas aman yang ditentukan oleh Badan POM, khususnya yang bidang pangan. Ya, kalau Anda mau mengetahui itu semua, belajar di teknologi pangan, ITB, IPB Bogor. Ya.
Saya kira itu, Anda mengikuti aturan. Di situ minumlah 2 kali sehari, nah, jangan minum 10 kali. Ya, banyak obat-obat, minuman-minuman penyegar itu yang diminum oleh sopir bus, sopir angkot berlebihan kan menyebabkan kerusakan. Bisa kerusakan hati, bisa kerusakan ginjal. Dia disuruh minumnya sehari sekali karena dia merasa seger, nanti 3 jam udah memble minum lagi. Nanti 4 jam, 5 jam memble minum lagi. Nah, itu yang banyak terjadi. Makanya banyak gagal ginjal sekarang masih usia muda. Salah satu kemungkinan yang harus dibuktikan dengan penelitian adalah berlebihannya intake minuman-minuman yang berenergi. Tidak mungkin suruh minum minuman berenergi sehari 5 kali, itu nggak ada. Sama dengan kopi. Anda bisa toleransi tubuh Anda itu menerima kafein pada sekian miligram per hari. Kalau lebih dari itu jenis jantung Anda akan lebih cepat, tekanan darah Anda naik. Garam demikian juga. Enak makan apa-apa dikasih garam. Tapi kalau berlebihan, untuk orang-orang yang salt sensitif, tensinya naik. Karena garam itu dia diretensi tubuh, dan pada waktu diretensi dia membawa H2O. Na itu kalau masuk membawa H2O. Hingga sirkulasi dalam darah kita bertambah. Dan itu beban untuk jantung. Nah, jadi itu tubuh manusia itu ada diciptakan oleh Tuhan, ada homeostasisnya. Semua tidak boleh berlebihan. Dan yang tahu produk-produk ini harus hanya sekian-sekian, ya bidangnya teknologi pangan. Kalau obat, itu bidangnya farmasi. Ya, misalnya minum amoxicillin sehari sampai 6 kapsul, lah itu ya gawat, nggak boleh. Disuruhnya cuma 3 kali 1. Ya, nah itu jadi di situ semua dosis-dosis itu sudah ditentukan. Kalau obat-obatan oleh farmasi, kalau makanan oleh Badan POM. Jadi kalau Badan POM mengizinkan tulisan di situ, itu berarti dia sudah menganggap di situ bahan aman, jumlahnya kumannya sudah sesuai aturan, dan tulisannya di situ suruh minum 1 kali atau 2 kali sudah sesuai aturan. Ya. Kali, yuk. Sekarang saya yang kedua ya, saya bagi. Nah, ini mengenai patofisiologi penyakit kronis. Ini ringkas aja sih ya, tidak terlalu panjang, tapi kan ada penyakit berhubungan, misalnya di M itu kan kronis, jantung kronis, ya kan? Sakit gagal ginjal ya kronis. Itu kan penyakit yang non-infeksius. Yang kronis itu biasanya yang non-infeksius, tidak melibatkan kuman, kecuali TBC melibatkan kuman, dan itu bisa jadi kronik. Ya. Apalagi yang melibatkan tifus sih nggak jadi kronik, relapse, bisa kumat lagi karena jajan kemproh lagi. Jadi saya sering kumat tifusnya dok, ya itu ya karena dia kemproh, bolak-balik jajan yang banyak mengandung kuman tifus, bukannya kumat, ya. Karena kalau udah sakit tifus sudah diobati ya kumannya yang di dalam sudah nggak ada, tapi jajan lagi yang jorok-jorok lagi ya kemasukan lagi. Jadi ya di sini penyakit kronik itu merupakan epidemi baru, ya. Jadi menjadi banyak mendadak, misalnya jantung, wah itu epidemi baru. Obesitas, itu sekarang mulai muncul, ya, epidemi baru. Nah, di situ disebabkan oleh perubahan apa? Pola makan dan gaya hidup yang didasari oleh teknologi yang luar biasa di semua aspek kehidupan. Zaman saya kecil, cari permen coklat itu susah. Cuma 1 macam, 2 macam, nggak enak lagi. Mahal lagi.
Sekarang Anda cari coklat, permen coklat, buahnya di toko, nggak mahal, rasanya enak. Akibatnya saudara akan mengkonsumsi berlebihan. Coklatnya nggak apa-apa, tapi gula yang menyertai coklat itu yang kemudian menjadi masalah. Ya, pola hidup, bahaya teknologi, semua makanan cepat siap saji, udah nggak mau repot-repot bikin oseng-oseng kangkung, nggak mau bikin lodeh, udah beli KFC bawa pulang. Nah, itu kan teknologi mempermudah masak yang rasanya enak, gitu. Malah ada food makanan-makanan siap saji yang nggak enak, kan semuanya enak, dan itu tinggi energinya luar biasa, ya. Dan di sini perubahan fisiologi itu merupakan memang dipengaruhi oleh genetik dan epigenetik, ya. Nah, epigenetik itu yang dari luar, genetik itu yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian apa yang terjadi dengan pola makan orang hidup sehat sekarang itu, di mana lemaknya banyak, temperatur yang digunakan untuk memasak tinggi, hingga merusak lemak yang ada di dalam bahan makanan. Kemudian bahan makanan yang kita makan, misalnya sapi import yang mahal, itu kan dulu pada waktu dia di-rearing itu sapinya itu kan dikasih vitamin, dikasih antibiotik biar nggak sering sakit. Itu kan ada sisa-sisa di dalam daging-daging itu yang mempengaruhi kita. Nanti akan menyebabkan perubahan-perubahan di bidang epigenetik di atas, di luar genetiknya itu. Dengan masuknya senyawa-senyawa itu, maka terjadi apa yang kita sebut inflamasi radang. Karena banyak barang asing yang masuk ke tubuh, hingga tubuh mengeluarkan pasukannya untuk melawan, hingga terjadi proses inflamasi dan anti dan proinflamasi. Ya. Jadi di sini pola makan itu sebetulnya yang tidak benar, tinggi lemak, ya, kemudian tinggi bahan-bahan makanan yang bahan-bahan aditif yang dipakai dalam memasak, itu akan memicu terjadinya inflamasi di dalam tubuh manusia. Oleh karena itu sebetulnya manage apa yang kita makan, ya kita harus benar-benar memahami bahayanya apa. Misalnya terlalu banyak sirup, gulanya naik, konsumsi gula, padahal sirup itu tidak membuat kenyang. Jadi Anda minum 5 gelas es sirup pun tidak akan kenyang, tapi gula yang sudah masuk sudah berapa gram refined karbonya itu. Gorengan sore hari itu enak. Siapa bilang gorengan nggak enak? Tapi apa yang Anda masuk ke mulut Anda? Itu trans fatty acid. Karena minyaknya bolak-balik dipakai, udah kuning tuh kalau beli ya. Nanti tambah sama dia minyaknya, nggak dibuang. Harusnya kalau sudah dipakai menggoreng 4-5 kali kan harus dibuang, ganti baru. Enggak, ini tambah lagi. Nah, yang makan enak, tetapi isinya itu trans fatty acid yang tinggi sekali. Trans fatty acid itu lebih jahat daripada lemak jenuh, karena dia rumusnya sudah berbalik, dan itu menjadi oksidator yang sangat kuat dan menimbulkan stres oksidatif yang tinggi, ya. Nah, itu jadi kalau beli gorengan aja di rumah. Kalau goreng di rumah kan minyaknya nggak sampai meluap-luap gitu ya. Kalau sana meluap-luap itu memang kalau dia beli enak, kita makan 2-3 potong, 4 potong nggak kerasa, 5 potong nggak kerasa. Jadi sebetulnya yang harus diperhatikan dari bidang kesehatan itu adalah secara dini kita harus tahu bahwa terjadi inflamasi di dalam tubuh kita. Pada obesitas itu inflamasi sudah terjadi karena si lemak yang ada di dalam visceral, ya, bukan lemak yang di bawah kulit, tapi yang visceral di dalam, itu menghasilkan interleukin. Interleukin itu adalah zat yang menandai inflamasi.
senyawa yang terbentuk oleh karena. Jadi orang hamil itu inflamasi ringan terjadi 9 bulan itu. Nah, kalau orang gemuk ya selama dia gemuk itu inflamasi terjadi terus. Dan inflamasi yang terjadi terus itu dampaknya macam-macam. Nah, nanti mungkin akan dibicarakan oleh teman Anda pada waktu bicara inflamasi sama waktu bicara mengenai obesitas, menjadi sindroma metabolik dan seterusnya. Ya. Jadi di sini nanti Anda harus banyak mendengarkan yang nanti presentasi mengenai inflamasi. Ya. Nah, Anda sudah tahu semuanya, dari S1-nya sudah lulus ya. Jadi kita harus benar memahami. Bagaimana sih status gizi yang optimal? Apakah saya minum vitamin D3 10.000 unit sehari itu sehat? Itu Anda harus bisa memberi penjelasan. Ya. Kalau orangnya sering olahraga, jalan pagi, gini-gini masih minum vitamin D 5.000, 10.000 itu apa? Apa enggak? Dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini kan provitamin D-nya kan ada dari kulit kalau kita olahraga. Ya, kena sinar matahari. UVB-nya akan menjadi provitamin D, D1. Nanti ke liver dirubah jadi D2, masuk ke ginjal jadi D3. Itu yang muncul dari proses tubuh. Tapi nanti kemudian sudah masih minum suplemen D3 seperti kan sekarang baru tuh suplemen D3 2.000 unit sehari 2 kali, ada yang 10.000 unit sehari sekali. Nah, apakah itu tidak excessive use? Ya. Apakah tidak dikhawatirkan nanti bahwa justru D3 itu yang over berada di dalam tubuh kita berlebihan itu justru akan mengganggu proses-proses faali di tingkat sel. Itu kita juga harus tahu ya. Kemudian faktor gizi dipengaruhi apa saja sudah apa di luar kepala. Ya. Komponen apa aja yang harus Anda akses, Anda evaluasi, assessment ya. Untuk mengatakan bahwa status gizi seorang ini baik, kurang baik, excellent, optimal, itu Anda harus tahu. Kemudian saya kira ini ya, jadi sebetulnya kita harus ingat kebutuhan kita itu meningkat dalam kondisi-kondisi tertentu. Vitamin C kita cuma butuhnya 50 mg sehari. Tapi pada keadaan tertentu seperti COVID, ini menjadi naik, sehari dikasihnya 1000 mili. Karena terjadi inflamasi yang luar biasa, dan dalam inflamasi yang hebat, stres oksidatif itu meningkat. Cross-nya besar sekali pada orang yang sakit AIDS, hingga dia harus dibantu dengan vitamin D, dan itu yang dosisnya cukup tinggi. Tapi kalau kita tidak sakit, ya jangan sampai 10.000 unit sehari. Vitamin C itu disuntikan sehari 100.000 mg pada pasien-pasien yang diisolasi COVID. Ya. Kemudian pertumbuhan, saya kira Anda tahu, stres psikologi itu juga meningkatkan kebutuhan dan justru meningkatkan juga basal metabolisme karena dalam kondisi stres. Ada juga yang stres jadi kurus, ada juga stres yang jadi gemuk. Kalau stres yang jadi kurus itu yang tertekan adalah senter makan, yang stres yang jadi gemuk itu yang muncul adalah keinginan untuk makan, karena makan itu ada 3-4 senter yang mengatur di dalam otak kita, dan itu sangat dipengaruhi oleh mood, situasi, dan sebagainya. Ya. Kalau Anda patah hati, mana makan banyak. Kalau makan patah hati, makan nasi goreng kambing 3 piring, itu ya berarti dia sudah dalam kondisi stres. Dan patah hati lalu sehari cuma makannya, cuma mau minum kopi susu aja 2-3 kali, itu juga berarti dalam kondisi stres. Karena kepatah hatiannya itu yang mempengaruhi pola pikirnya untuk yang menang itu apa dari 3-4 senter di atas di otaknya tadi. Ya. Jadi jangan kalau
saya kok kalau stres makan, kalau ini kalau stres malah nggak mau makan. Nah, itu berbeda memang reaksi seseorang. Ya, bisa sama persis. Terjadinya defisiensi itu bagaimana sih? Defisiensi zat gizi itu kan di dalam setiap zat gizi yang kita perlukan itu di dalam darah ada kadar tertentu, di dalam jaringan ada. Kalau di dalam darah turun, ini dari jaringan akan dilepas masuk ke dalam darah. Yang di darah kemudian ini dia menemukan fungsinya di dalam darah, yang di jaringan pun juga melakukan fungsinya di dalam jaringan. Tetapi di luar itu ada cadangan. Nah, jadi sebetulnya kekurangan itu adalah tidak terjadi dengan cepat. Karena kita mesti punya cadangan di dalam tubuh kita. Maksudnya orang puasa sebulan apa ada yang beratnya turun 10 kilo, bulan Ramadan itu kan enggak. Ya, orang tubuh menyesuaikan diri kok, karena ini puasa, semua bahan makanan yang masuk kok menjadi sedikit. Tubuh juga menurunkan metabolisme. Jadinya ya banyak tidur, malas olahraga, itu sudah diatur hingga nggak akan ada turun beratnya dengan puasa. Ya, jadi itu homeostasis lagi itu sebenarnya proses itu. Nah, jadi kalau kita kekurangan sesuatu zat, katakanlah C, apa yang terjadi? Cadangan akan diambil untuk memenuhi kebutuhan jaringan dan memenuhi kadarnya di dalam darah. Kalau kemudian itu berlangsung terus, tidak makan vitamin C, akhirnya cadangan ini kan habis. Itu kita sebut tissue depletion. Dengan cadangan mulai habis, kadar darahnya masih, kadar dalam jaringan masih sama, belum terjadi apa-apa. Tapi marker tertentu yang menentukan cadangan sudah nggak ada, itu sudah keluar, sudah ada marker biokimianya. Begitu kemudian sudah tidak ada cadangan, di darah masih dipertahankan, di jaringan nggak ada, terjadi perubahan-perubahan di jaringan. Marker biokimianya lain lagi yang muncul. Jadi itu tahapnya begitu, perubahan-perubahan biokimiawi. Kalau perubahan biokimia ini terus saja tidak di-supply kekurangannya dari luar, yang akan terjadi adalah perubahan-perubahan di dalam fungsi pada fisiologinya. Ya. Kemudian kalau perubahan-perubahan dalam fisiologinya terjadi, nanti akan perubahan-perubahan dalam struktur jaringannya. Ya. Jadi mulai ada sel-sel yang mati banyak. Infark jantung itu sudah jaringan yang rusak. Itu sudah tahapan di sini. Karena jaringan jantungnya sudah mulai banyak yang mati karena kekurangan oksigen. Jadi di situ urutan-urutan kemunculan dari gangguan di dalam kesehatan kita. Ya. Dan apa yang akan dilakukan oleh Anda nanti sebagai seorang yang paham mengenai gizi tingkat master adalah menghitung cadangan tissue depletion itu terjadinya kapan. Seperti misalnya kekurangan besi itu ditentukan oleh Hb itu udah jauh di sini, sebelumnya sudah terjadi di sini. Naiknya turunnya senyawa tertentu baru, nah ini Hb-nya yang menjadi sebetulnya kalau kita itu Hb-nya rendah, itu kekurangan besinya itu sudah berlangsung cukup lama dan sudah mempengaruhi di dalam sel-sel tertentu. Sekarang dalam penelitian tidak akan menggunakan Hb lagi. Hb ini sudah fungsi dari besi sebagai organ. Nah, fungsi di dalam untuk apa? Fungsinya organ yaitu butir darah merah membawa oksigen dan CO2. Tapi sebelum ini terjadi, perubahan-perubahan ini sudah ada dari sini yang hanya bisa dideteksi dengan pemeriksaan laboratorium yang lebih canggih dan lebih awal. Sekarang pemeriksaan defisiensi besi tidak dari Hb lagi, tapi dari STFR. Kemudian sekarang muncul dari epsidin. Nah itu, zaman saya belum ada STFR keluar, belum ada hepsidin keluar. Sekarang udah muncul pemahaman itu. Jadi luar biasa
pemahaman biomolekuler saat ini dibanding 30 tahun yang lalu. Ya, itu kita harus selalu update. Anda harus banyak baca jurnal-jurnal, ya, terjadinya defisiensi. Malah sekarang muncul teori autofagi, bahwa tubuh itu ternyata mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan sel-sel yang sudah mati untuk dipakai lagi, yang kita sebut autofagi itu. Jadi yang sudah mati itu justru dimakan lagi sama mitokondria untuk dipisahkan senyawa yang masih bisa dimanfaatkan sama semuanya yang harus dibuang. Jadi Tuhan itu memberikan tubuh manusia luar biasa sebetulnya. Jadi umur spesies manusia berapa tahun, Mas? Mas Fadian tahu nggak? Kita itu sebenarnya sebagai spesies Homo sapiens itu punya lifespan berapa tahun? Itu kan life expectancy. Lifespan itu bahwa sebagai spesies itu Anda diberi kemampuan oleh Gusti Allah pencipta untuk hidup selama berapa ratus tahun. Itu lifespan. Tadi yang Anda sebut itu life expectancy. Kalau tidak salah mengatakan bahwa spesies manusia itu lifespan-nya antara 110-120 tahun. Tapi dengan kondisi berubah, revolusi kita lalu makin pendek. Life expectancy-nya tadinya hanya 70, sekarang sudah naik. Karena mungkin adanya bukan hidup yang makin bagus, tapi adanya upaya-upaya di bidang kesehatan yang membantu orang untuk survive lebih lama. Tapi memang ada teori bahwa sebenarnya lifespan-nya manusia itu bisa 130 tahun. 130, 150. Tapi itu kan masih hipotesis. Ya. Kita kan tidak tahu. Dan ya sekarang Nabi Adam itu umurnya berapa aja kita tahu, ya kan? Padahal itu manusia pertama itu, bisa sampai berapa tahun. Itu jadi kemampuannya orang untuk hidupnya, maka manusia turun ke sini zaman 30, 40, 50 tahun banyak penyakit ini segini. Lalu dengan kondisi teknologi kesehatan naik lagi. Sekarang life expectancy naik. Tapi sebelum turun ini dulu berapa sih usia manusia yang zaman Nabi Adam yang turun ke bumi ini, lalu dengan putra-putra beliau itu umurnya berapa, kan nggak ada yang tahu. Ya. Pada waktu itu bumi masih bersih, nggak ada apa-apa yang kotor kayak sekarang. Ya. Nah, sekarang kita juga berbicara bahwa ada yang dikatakan risk factor, faktor risiko. Itu ada di epidemiologi pasti tahu, ya, apa sih yang disebut risiko itu. Nah, sekarang misalnya, maaf ini contohnya ya, seorang wanita yang multiple partner, itu risikonya untuk terkena kanker rahim dan sebagainya meningkat. Kenapa? Itu ya hasilnya dari penelitian. Ya, karena banyaknya kuman yang masuk dan sebagainya meningkatkan. Jadi itu biasanya diteliti dengan melihat gini loh, orang yang sakit kanker paru-paru, ada misalnya 100 orang kena sakit kanker paru-paru, kasus kontrol penelitiannya. Dilihat yang uripmu mangane piye, anunya piye loh. Kok ternyata dari 100 yang kanker paru-paru itu 70-nya perokok atau 75. Yang 20 enggak merokok. Berarti ini kan faktor risiko. Merokok ini ada faktor risiko untuk merokoknya. Apanya? Kanker paru ternyata ketahuan tar penyebabnya di dalam sel itu pada binatang. Tar itu ada di mana? Ada di rokok. Gitu. Jadi dari penelitian epidemiologi yang mencari risiko akhirnya menjadi menemukan penyebabnya. Itu yang terjadi. Penyakit jantung begitu juga. Kanker rahim begitu juga. Seperti kanker rahim itu kan dengan pap smear.
Nah, pap smear itu ada perubahan sel-sel. Sel itu berubah kenapa? Kalau sering terjadi infeksi keputihan, radang di dalam situ. Nah, jadi faktor risiko kanker rahim adalah infeksi di dalam vagina, salurannya, misalnya. Faktor risiko untuk kanker paru adalah perokok. Faktor risiko untuk serangan jantung juga perokok. Nah, jadi itu nutritional risk factor itu bisa makan apa yang menyebabkan seorang menjadi berisiko untuk terkena AIDS atau justru menurunkan risiko untuk terkena AIDS. Nah, itu biasanya misalnya serat. Kan sudah disebutkan dia melindungi seseorang terhadap risiko terkena kanker di daerah kolon, daerah usus besar. Kenapa? Lalu ternyata ketahuan kerjanya serat itu begini, dan ini akan menyebabkan senyawa-senyawa yang harusnya sudah dibuang cepat itu cepat terbuang, tidak tersimpan lama di sana. Juga karena kemudian sekarang bicara mengenai adanya kuman-kuman tertentu yang memproduksi toksin, yaitu mikroba di dalam usus yang memproduksi toksin yang kemudian merupakan senyawa-senyawa toksinya itu bersifat karsinogenik terhadap dinding ususnya. Jadi itu yang kemudian muncul, ya. Jadi dietary history information itu Anda harus menguasai, kemudian physical activity-nya apa, kemudian abnormal laboratory value gimana, apakah dia banyak makan obat, obatnya itu akan menyebabkan rasa mual atau menyebabkan interaksi dengan zat gizi tertentu, itu Anda harus bisa memahaminya. Ya. Nah, ada berbagai cara untuk mengakses nutrition. Kalau bilang penentuan status gizi, sebetulnya HB itu status gizi, status besi. Ya, tapi kalau kita bicara status gizi seolah-olah hanya antropometri toh kan, kalau di klinik. Padahal harusnya ada laboratori. Tapi yang kita kenal adalah biasanya adalah yang physical, bukan yang laboratori. Nah, ini di luar negeri itu banyak sekali dipakai. Kadang-kadang tiap rumah sakit besar itu punya cara sendiri. Ada SGA, ada MNA, MNA long form, ada MST, ada MAS, itu banyak banget itu. Ada Aspen guideline, ada nutritional risk screening, banyak sekali. Ya memang kita harus mengikuti yang dipakai di rumah sakit itu apa. Kalau Anda bekerja di rumah sakit pemerintah mungkin menggunakannya SGA. Ya. Kalau yang berhubungan dengan kondisi di dalam kondisi menuju ke arah kritis, mungkin yang digunakan adalah Aspen guideline. Guideline dari European lupa saya. Kalau Aspen itu punya Amerika, kalau Aspen itu punya Eropa. Guideline dari penentuan status gizi klinis yang terjadi pada penyakit-penyakit yang merupakan kegawatan. Ya, itu mereka memberikan guideline yang berbeda dengan kalau penyakitnya tidak gawat. Kita sudah tahu bahwa kita punya optimal nutritional status itu kalau intake-nya sama dengan requirement dan tambahan satu, cadangannya cukup. Ya. Kalau cadangannya nggak cukup ya mendadak Anda kena flu, hujan, lalu sakitnya seminggu. Tapi kalau cadangan Anda cukup, senyawa-senyawa yang dibutuhkan untuk membentuk zat imunitas, untuk melawan penyakit, ya ada kehujanan yang paling cuma ngergesi sehari, besoknya udah sembuh. Gitu, ya. Jadi saya kira itu kita harus bahwa nutrient intake sama ada requirement oke, tetapi allowance membuat kita cadangan kita menjadi cukup.
kan allowance angkanya, kecukupan itu angkanya lebih tinggi dari requirement, kebutuhan. Kalau kebutuhan itu sangat individual, kalau allowance itu diambilnya min plus 2 simpang baku. Jadi kalau di dalam 1.000 orang diteliti, umurnya 20, perempuan, pekerjaannya ringan, min kebutuhan vitamin C-nya 50, dengan simpang baku 7,5 misalnya. Nah, kalau itu 50 plus 2 kali 7,5, berapa itu? 15, 65 ya. Orang makan 65 itu berarti 97,5 manusia yang kebutuhannya sudah terpenuhi kalau makan 75 mg. Karena yang diambil adalah garis tengah min itu ditambah 2 simpang baku. Ini kan di sini minus simpang baku, minus. Ada yang kebutuhannya dikit banget. Ada yang kebutuhannya lebih banyak, 2 simpang baku ditambahnya. Tapi tidak demikian dengan protein dan energi. Protein dan energi dihitung berdasarkan rumus berat badan yang masih dalam normal, range normal, itu ada rumusnya dengan apa itu Benedict, Harris Benedict, ya. Proteinnya juga ada rumusnya, tiap orang berbeda. Tapi kalau besi, kalau zat besi, vitamin C, vitamin itu semua adalah kok dapat angka itu dari mana? Itu dari min plus 2 simpang baku. Sehingga kalau saya makan angka itu, kecukupan itu ya, bukan kebutuhan, kecukupan, itu 97,5% penduduk sudah aman. Tapi yang kebutuhannya tinggi itu kan 2,5% itu yang masih mungkin kurang. Kalau kita makan itu, caci yang kita makan kelebihannya kemana? Mengisi cadangan tubuh. Ya, itu jadi seperti kita tuh punya tabungan, seperti punya buku tabungan di bank gitu, yang setiap saat bisa kita pakai. Oke. Ada pertanyaan? Waduh, aku udah dibikinin minum, lupa tak minum. Saya minum dulu ya. Jadi kalau Anda berbicara gizi, itu tidak bisa lepas dari biokimia. Ya, harus larinya kan pemahamannya ke arah biochemistry. Biochemistry dalam kondisi sehat, kenapa kok menjadi biochemistry-nya berubah dalam kondisi sakit gula, dalam kondisi orang hipertensi, dalam kondisi orang sakit jantung, dalam kondisi kanker. Ada pertanyaan? Oh, mohon izin, Prof. Mohon izin. Ya, apa? Baik, Prof. Ini mau bertanya terkait mungkin materi yang sebelumnya tentang makanan fungsional itu, Prof. Jadi kalau di seperti kedelai itu kan mengandung isoflavon yang tadi udah Prof jelaskan bisa memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Terus ada beberapa pasien, misalnya dia mengeluh tidak cocok dengan kedelai ini, Prof. Bilang ini bisa mempengaruhi kistanya atau wanita-wanita yang ada gangguan dengan kista atau dalam rahimnya, Prof. Itu bisa berefek memperparah kondisinya. Kemudian nanti ada seperti pria, karena dia bisa meningkatkan hormon estrogen, jadi yang pria juga untuk kacang kedelai ini tidak mau minum, Prof. Sementara dia butuh yang rendah lemak. Ya, tapi nggak mau minum yang kedelai ini ketika dianjurkan. Nanti saya jadi perempuan katanya, seperti itu, Prof.
gimana itu Prof? Atau kita batasi aja atau hanya orang-orang tertentu yang bisa mengambil manfaat dari kedelai ini? Seperti itu Prof, mohon penjelasan. Itu kan ya itu kan memang secara rasional seolah-olah begitu. Tetapi ini pada orang laki. Kalau dia dimakan isoflavon tempe tahu dalam wajar, tidak berlebihan, ya tidak akan androgennya dia lebih kuat. Saya ingat, ini rahasia ya, jangan diceritain keluar. Beberapa pria yang di salon yang itu, itu kayak yang apa kerja di salon, itu mereka sebagian besar suntik estrogen KB. KB itu kan dosis estrogennya tinggi. Memang jadi kulitnya halus dan maaf ininya agak keluar. Ini payudaranya agak muncul. Itu kan dosisnya kalau dosis suntikan. Dosis yang dimakan nanti seberapa apa dia sehari itu makan kedelai sampai setengah kilo. Ya tidak kan cuma tempe. Ya kan? Dan estrogen itu masa half life-nya cepat hilang dari tubuh. Tapi kalau susah, kalau orang sudah percaya begitu, ya sudah Pak, nggak usah makan itu. Kalau takut jadi bencong gitu ya kan, takut jadi bencong. Silahkan makan kacang tanah, kacang merah. Kan dia nggak punya isoflavon, kacang merah, kacang tanah. Ya kacang tolo, kacang hijau, masih ada kacang-kacangan lain. Ya. Nah, kalau yang perempuan bilang polikistik uterus itu dipengaruhi isoflavon, kok secara teori nggak ada itu. Dia baca dari mana? Kalau Anda begitu ya Mbak, cari di Google, di Medline, buka cari isoflavon and polikistik ovary. Cari artikel itu. Kita harusnya lari ke sana. Kita baca aja anunya, abstraknya. Udah ketahuan di situ. Cari langsung. Jadi besok lagi kalau ada orang kayak gitu, Pak, ini buktinya penelitian gini. Kalau orangnya terpelajar, kalau orangnya nggak terpelajar ya sudah kebacut percaya gitu ya sudah monggo cari kacang lain aja Bu. Gitu. Karena kalau Anda memberitahu orang yang nggak terpelajar tapi yang sudah percaya betul, itu angel. Udah keras kepala. Iya, sulit Dok. Jadi malah dibahas terus dibagi-bagi ke orang, dikasih tahu ke orang. Nah, kita kalah suara jadinya, satu orang lawan rame. Tapi nggak gini ya, Anda nggak baca, Anda cari kalau besok bisa lain waktu ini loh buktinya ilmiah di majalah. Tidak benar, itu adalah testimoni atau rasionalisasi. Polikistik kidney itu, polikistik ovari bukan kidney, tidak ada hubungannya ke arah isoflavon. Ya. Ya baik Dok. Jadi emang kita kadang-kadang gemes deh sama orang yang pinter-pinter di medsos itu, yang macam-macam lah itu yang di medsos itu ceritanya, ya kan? Ya kita sebagai ilmuwan ya monggo Bu kalau percaya itu silahkan, tapi kalau dari ilmu pengetahuan ini loh buktinya tulisan yang ada di majalah jurnal-jurnal tidak mengatakan demikian. Gitu aja udah. Kalau dia mau bantah lagi ya udah tinggal aja daripada capek deh ngomong orang kayak gitu tuh. Ya. Baik Dok, terima kasih Bu Dok ilmunya. Sekarang ilmu kita dari Google banyak loh Mbak. Kan Google juga kadang-kadang lalu ada jurnal kan. Kalau pakai Medline ya mungkin enak pakai Medline ya. Kadang-kadang kemarin ada yang tanya saya, pas ya udah maaf ya saya kok pemahaman saya kok beda dengan Anda. Saya carinya dulu di Google atau di jurnal. Itu loh tentang sintake yang dibuat dari terigu yang ada di sini, dari sejenis terigu kita apa-apa itu saya lihatnya dari
Oh alah, itu yang namanya uwet. Kalau saya ngertinya waktu kecil itu namanya uwet. Sekarang namanya poran. Yang dibikin, diekspor ke Korea, dijadiin beras saitake apa beras apa itu yang mahal itu. Shirataki, Dok. Shirataki, shirataki. Itu dari uwet. Saya ngertinya itu uwet, tapi kan dengan istilah sekarang bedanya. Saya alah, ini nama yang uwet itu tuh sekarang jadi diekspor ke Korea sama Jepang. Balik-balik sini jadi beras yang lebih mahal harganya. Nah kayak gitu kita tidak bisa, Mbak, walaupun kita sudah S2, kadang-kadang ada sesuatu yang kita belum paham betul ya kita cari. Supaya kalau kita ngomong itu ada dasarnya. Tidak asbun kayak anggota DPR nanti jadi ya. Nah ini kan saya bicara mengenai ya, jadi tubuh kita itu dilengkapi luar biasa. Tuhan tuh memberikan otak kita dan order-order kita ini. Cuman kita nggak bisa jaga aja ya. Jadi sistem yang begitu kompleks ya, apalagi kalau sudah belajar mengenai otak kita itu luar biasa. Kemudian kalau ada pengganggu dari luar, kita sebagai host, apa yang terjadi itu juga patofisiologinya luar biasa, yang tadi kita bicara mengenai inflamasi ya. Nah, salah satu yang berperan dalam pertarungan tersebut adalah pola hidup kita yang sehat. Bagaimana sih asupan? Salah satunya adalah asupan gizi yang benar. Kalau olahraga, tidur cukup, berpikir positif thinking, ya, selalu gembira, selalu memandang sesuatu dengan optimis, itu lain pola hidup lain. Tapi yang salah satunya kan berhubungan dengan gizi. Nah, Anda tahu berbagai makronutrien, mikronutrien Anda sudah tahu ya. Kemudian ada nanti salah satu temuan Anda akan bicara mengenai respon kekebalan ya. Zat-zat mikro apa yang berperan, zat-zat makro apa yang berperan. Nah, itu kemungkinan virus baru yang sangat virulen akhir-akhir ini ya, COVID itu kan menjadi penyebab. Sekarang orang gizi yang bagaimana sih yang harus pada penyakit yang sangat gawat ini? Nah, ya, tidak ada kelainan genetik ya yang mempengaruhi organ yang berat dalam sistem kekebalan. Ya. Ada penyakit yang menyebabkan kekebalan turun itu kalau dia kena yang kita sebut apa itu? Jadi dia tidak, kekebalannya menurun hingga tidak mampu melawan penyakit itu ada lupus ya, sistemik lupus, tapi belum diketahui sebabnya. Kenapa kok menurun sih? Penyebabnya apa? Seperti Alzheimer, kenapa kok jadi sel-sel di otak itu kok sel otaknya itu kok muncul protein coklat yang kemudian di dalam sel itu menjadi merusak sel itu jadi mati. Kenapa kok terjadi protein coklat? Ini juga belum ada jawabannya hingga hari ini. Nah, seperti itu. Jadi itu, tapi ya suatu saat akan terjawab. Ya. Karena pasti Allah akan memberi jalan pada orang-orang yang belajar dan memperdalam ilmu itu untuk menemukan jawabannya itu. Ya. Kenapa anak dan lansia lebih rentan daripada orang dewasa itu sudah terjawab. Bagaimana sistem kekebalan pada anak, mulai dari timus sampai lain-lainnya, dan kekebalan pada orang lansia kok turun. Nah, ternyata sintesis sel-sel sehatnya sudah menurun pada lansia. Pada anak belum lengkap, timusnya belum sempurna, saluran cernanya belum sempurna untuk menghasilkan sel-sel, menghasilkan antibodi hingga dia harus dibantu dengan vaksinasi. Misalnya itu. Ini juga hubungan dengan daya tahan tubuh. Ya. Kesehatan pada umumnya, kita harus ingat, lalu agen yang virulen, kayak si COVID ini kan sangat virulen, baru ketemu sekali ini buanasnya luar biasa. Ya. Tidak pernah ada yang seperti ini di masa-masa yang lalu. Jadi
ganasnya suatu agent itu sangat menentukan kemampuan kita untuk melawan, seperti saat HIV/AIDS muncul. Kan Memble yang meninggal banyak. Tapi dengan penelitian melihat bentuknya virus keluar gini, isinya ini, lalu para ahli bisa menghasilkan obat yang menekan virus itu untuk menjadi banyak. Makanya sekarang orang-orang yang sakit HIV itu di luar negeri ya, yang tertib, nah di Indonesia nggak tahu. Itu dia sudah sehat karena jumlah virusnya di dalam tubuhnya itu minimal, tidak bisa beranak pinak lagi karena ditekan oleh obat-obat ART, antiretrovirus. Dan dia bisa kawin biasa, tapi dia nggak bisa hubungan seks karena bisa menulari teman. Hubungan seksnya harus terlindung dengan kondom dan sebagainya, dan sudah sulit untuk nggak boleh menghamili perempuan karena perempuannya nanti kena, gitu, anaknya bisa juga lahir sudah ada HIV-nya, tergantung besarnya virus yang ada di dalam tubuhnya. Nah, jadi itulah yang harus dipikirkan setiap kali ada sesuatu penyebab baru muncul. Itu dalam hal infeksi, ada juga dalam hal racun. Dulu itu tidak ada yang mengetahui kenapa anak-anaknya nelayan di suatu pulau itu kok banyak yang cacat. Ya, ada yang cacat fisik, ada yang cacat otak. Selidik ikan yang ada di pantai itu, di daerah kepulauan itu ternyata tercemar Hg dan Pb. Hg/Pb-nya dari mana? Dari pabrik baterai yang membuang air, limbahnya masuk ke teluk tersebut. Ini mata disease, jadi itu merusak otak anak itulah. Jadi begitu itu membutuhkan waktu untuk nemuin ini penyebabnya apa. Itu juga dengan COVID ini kan juga penelitian nemuin bentuknya kayak gini, dia sikapnya nempel di sini masuknya, kemudian dia memaksa masuk ke dalam. Kalau sudah sampai paru-paru dia akan nongkrong di situ, nggak pergi ke jaringan lain, nongkrongnya ya sudah di paru-paru. Nah itu jadi dan ternyata yang diserang adalah sistem kekebalan kita dalam COVID itu, hingga hantaman-hantaman obat yang diberikan, vitamin yang diberikan itu adalah yang untuk meningkatkan daya tahannya si pasien. Ya. Makanya banyak yang tidak berhasil survive kalau dia punya penyakit lain, punya penyakit jantung, punya penyakit gula, karena tubuhnya dalam kondisi tidak prima kemasukan sesuatu yang ganas. Nah ini sebenarnya kita harus membuat tubuh kita prima, jangan sampai muncul sesuatu yang kita tidak bisa melawan. Kan yang banyak mortalitas tinggi kan orang yang punya penyakit lain dan orang tua. Di luar negeri itu yang hancur lebur pertama adalah orang tua. Alat-alat di rumah sakit justru lalu oleh dokternya diprioritaskan kepada yang muda. Karena yang tua dengan diberi alat macam-macam itu pun survivornya rendah. Jadi kalau ada apa-apa ya kepada yang usia produktif dulu, ventilatornya diberikan. Itu sampai terjadi begitu di Spanyol, di Italia. Tidak masuk saja di majalah atau di koran atau di jurnal. Tapi mereka harus memakan pilihan, ini yang ditulung sapa sih. Karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan alat dan sebagainya. Ya. Jadi itu yang kita hadapi. Nah, kemudian muncul juga, loh, orang-orang yang pada sakit itu gizinya harusnya bagaimana, makannya apa, harus diatur bagaimana. Padahal ini penuh selang kan. Itu kemudian muncul, what kind of diet you should give, itu mereka itu. Ya. Ini adalah pertahanan tubuh terhadap berbagai mikroba, virus, dan fungus. Ini adalah kita bisa lihat ya. Kalau bakteri itu host defense-nya adalah mengeluarkan complement fixation. Ya. Kalau itu virus, itu komplemennya nggak muncul. Nah, ini kalau host defense-nya terhadap bakteri dan sebagainya, virus itu yang muncul interferon.
Jadi orang yang dulu sakit hepatitis B itu kan virus, obatnya kan interferon. Tubuh dibantu dengan interferon dari luar. Ya, jadi ini semua muncul ya. Dan ini adalah sisi. Nah, kemudian HIV/AIDS datang itu, HIV/AIDS muncul, CD4 itu kan adalah pada HIV/AIDS. Kalau CD4-nya rendah, berarti HIV/AIDS-nya terkendali. Ya. Jadi sini virus lainnya ya ini belum tahun 2016 belum muncul itu C19. Pada saat C19 datang virus itu di sini virus C19 ya. Padahal kalau virus itu pertahanan kita luar biasa loh, antiviron diproduksi, makrofag sel-sel gede yang akan makan itu produksi, NK cell natural killer cells diproduksi, CD4 diproduksi, banyak loh yang diproduksi melawan virus itu, tapi tetap kita banyak yang kalah dengan virus yang baru ini. Tapi dari berbagai tabel ini kita bisa melihat bahwa pada kondisi virus itu yang diproduksi semua hanya 2 yang dia tidak memproduksi, yaitu complement fixation test dan neutrophil. Itu aja. Cuman produksi yang sudah bermacam-macam pun ini ternyata masih belum mampu untuk mengalahkan serangan mereka. Ya, serangan si virus yang baru. Jadi tubuh kita itu luar biasa sebagai suatu organ. Ya. Ada ini kalau sebagai 2 jalur upaya peningkatan, pemenuhan kebutuhan gizi dan pola makan yang benar. Ini asupan makan semua sudah tahu, tapi mikro-makronutrien yang bagaimana? Ya, di sini kita lihat menurut evidence-based medicine di dalam terhadap virus itu yang kita perlukan adalah A, B, C, D, E, S, E, zinc, ferrum, kuprum, serta asam lemak omega 3. Itu yang banyak diperlukan. Ya. Dan kita mengetahui bahwa kenapa vitamin D3 sekarang baru mulai populer. Ternyata pada semua organ tubuh manusia pada kondisi tidak sehat, itu semua reseptor D3 itu ada di semua organ. Semua organ tubuh kita tuh mempunyai reseptor vitamin D, reseptor berarti dia butuh pada saat-saat sakit. Ya ginjal, ya limpa, ya makrofag, ya di dalam kanker juga. Dalam kanker D3 itu juga sangat diperlukan karena sel-sel sehatnya membutuhkannya itu untuk natural cell killer-nya juga membutuhkan D3 itu untuk dia berkembang biak banyak, NK cell-nya itu. Jadi di sini inilah yang dianjurkan dan memakannya melewati jumlah yang dibutuhkan. Tapi di dalam hal FE hati-hati, di dalam CU hati-hati karena harus dilihat kalau berlebihan itu bisa menjadi oksidator kuat sendiri. Ya. Jadi di sini kalau kemarin ini yang banyak diberikan adalah C, D, E, sama omega 3. Banyak diberikan pada orang-orang yang mengalami COVID. Bagaimana cara memenuhinya? Kita jangan lupa ya, kemarin itu orang hanya mikir kasih ini, D3 ini nih. Proteinnya gimana? Harusnya sesuai kebutuhan dong proteinnya. Untuk melawan, untuk membentuk makrofag, bentuk ini kan butuh protein. Orang lupa. Kan di mana-mana kalau saya dengar di TV bicara ini, semua kok mikronutriennya, makronutrien, protein kok nggak dijadikan sesuatu yang sangat penting. Bahwa make sure bahwa dia mendapatkan protein 2 gram per kilogram berat badan. Itu kok enggak ada yang ngomong, yang diomongkan mikronutrien semua. Ya, saya karena nggak diajak rapat, tidak ada disuruh ngomong di seminar, ya saya diem aja. Cuman tapi dengan orang-orang teman-teman saya bilang, don't forget, you have to really consume the amount of protein needed in a person. Jadi kalau kita sehat, umur kita di bawah lansia itu kan kebutuhannya 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Kalau seperti sudah lansia kan 0,8 sampai 1 gram doang.
Itu harus terpenuhi dan susah loh memenuhi segitu. Anda yang berat badannya itu ideal ya, misalnya Anda berat badannya dalam range IMT normal. Anda beratnya 55, Anda harus makan 55 gram protein per hari. Coba Anda hitung. 55 gram itu banyak loh. Saya itu menghitung 0,8 kali 60 gram berat badan ideal. Saya 60 gram, walaupun saya sekarang 65 gitu ya. Itu saya harus makan 48 gram protein. Itu kadang-kadang saya catat yang saya makan proteinnya aja tidak sampai 40 gram. Padahal saya minum susu, makan telur rebus. Nasi memang saya kurangi, padahal nasi kan juga sebenarnya memberikan, kalau masih muda mungkin nasi masih memberikan kontribusi yang cukup banyak, karena makan nasinya bisa 200, berasnya bisa 200 graman. Ya. Kalau sudah lansia kan kita kuantitas makan pun tidak boleh terlalu banyak, karena nanti akan menyebabkan justru berat badan yang naik, karena basal metabolisme sudah turun. Basal metabolisme seumur saya ini mungkin sudah tinggal 60%, 70% dari basal metabolisme waktu saya umur di bawah 50. Jadi kita harus mengurangi sendiri makanan jumlah makronutrien tadi. Tapi dalam penurunan jumlah makronutrien penghasil energi, jangan diturunkan proteinnya, yang diturunkan lemak dan hidrat arangnya. Itu kalau pada orang tua, kalau pada orang muda masih. Jadi ini orang kemarin lupa bahwa protein itu is an important substance untuk melawan semua. Untuk bikin makrofag harus ada proteinnya. Untuk bikin NK sel harus ada proteinnya. Kan dia berasal dari protein, asam amino. Ya, jadi di situ kemarin itu saya banyak melihat kok jarang yang menyinggung mengenai proteinnya. Nah, itu yang harus kita pelajari. Nah, kalau ini kan Anda sudah tahu semua. Cuman saya ingin pesan ya, kadang-kadang tuh gambar begini orang kan nggak mudeng. Berapa banyak sih saya harus makan? Nah, ini kan ada tulisannya di sini. Ya, ada tulisannya 2,3 porsi. Hewani 2-3 porsi, tapi porsinya tuh berapa? Samit, tempenya yang kecil itu atau tempe yang gede, tahu yang gede ini kan juga tidak ada. Jadi piramida kita pun itu, maaf, untuk orang yang tidak bergerak di bidang kesehatan itu juga susah. Sepiro toh ya, ini kan makanan pokok 36 porsi, porsinya yang seberapa? Itu mesti pada tanya. Jadi belum komunikatif betul panduan gizi ini. Ya, Hewani 2-3 porsi, berapa banyak? 2-3 porsi yang berapa gram? Oh, 50 gram, yang A 50 gram gitu ya. Itu misalnya kalau paha ayam 1 itu 50 gram. Naik daging yang sekian ukurannya itu 50 gram. Kalau ikan laut ya kalau beli seperempat itu ada berapa ikan lautnya itu aja dikira-kira. Tapi ikan laut itu kan banyak airnya loh sebetulnya. Kalau sayur 3 porsi apa? 3 porsi yang 3 gelas. Airnya tidak usah airnya mau makan sampai 2-3 gelas boleh, tapi bahwa sayuran yang tanpa kalau airnya disisihkan itu betul-betul 3 gelas. Saya begitu. Ini sampai 3-5 apa enggak pelompokan. Ya toh? Makan 5 porsi sayur, itu kan sangat berbeda. Kalau misalnya anak SMA, disuruh makan 5 porsi, ya dia udah kenyang toh. Belum makan nasi, belum makan lainnya kebanyakan. Ini kan juga, saya juga lihat ini standar BPOM mangan BPOM tulisannya ini. Saya juga kadang-kadang heran ini kok. Kok tinggi bener. Kalau anak SMA yang makannya kayak kuli, betul bisa. Cucu saya itu waktu SMA makannya kayak kuli. Sehari makan 5 kali. Yang saya itu makan 5 kali. Hah? Kenapa? Berangkat pagi, nanti sekolah makan di warung, nanti pulang rumah jam 2 makan, nanti jam 5 makan lagi, mau tidur makan lagi. Itu karena basal metabolisnya dia baru sangat tinggi, anak SMA. Tapi kalau 5 porsi bisa, tapi kalau sudah mahasiswa, sudah bekerja, bapak-bapak, masuk ya kok 5 porsi sayurnya kelenger. Jadi kadang-kadang begini nih hati-hati. Saya akan menganjurkan Anda, kalau Anda ditanya orang berapa saya harus makan, Anda ngasih sehari ini segini loh Bu, atau Pak, terserah mau dimakan pagi berapa, siang berapa, sore berapa, itu lebih mudah dia tahu.
sehari ibu hanya boleh makan 3 gelas nasi, misalnya untuk DM. Itu mau pagi 3/4, siang 1,5, sisanya malam, pokoknya udah kita hitungin segitu. Lalu tempenya sehari harus 3 potong, yang segini ukurannya, tahunya 2 potong. Itu sehari, ibu boleh pilih mau dimakan kapan. Itu lebih mudah untuk daripada kita kasih tulis segini. Untuk orang yang tidak terpelajar itu lebih mudah. Kalau orang yang mahasiswa S1, S2, S3 mungkin dengan memberikan ukuran-ukuran satu persatu, dia ngeh. Tapi kalau untuk yang pendidikannya SD, SMP, ya udah. Ini loh jumlah sehari, singkong Bu, boleh makan untuk kudapan. 3-4 potong tuh yang segini-gini, itu yang belilah 1 on singkong, itu untuk kudapan sehari. Itu sudah mudah untuk dia mengingat. Nah, itu Anda harus tahu. Yang ada aja omong itu orang SMP, SMA, SD, S1, S2, apa S3. Makin ke atas sana makin mudah, tapi pertanyaannya makin banyak mereka biasanya. Jadi hati-hati dengan piramida makanan ini. Karena ini kan doesn't mention for how old. Nah, pada anak 18 tahun bisa 5 porsi. Nah, tapi kalau umurnya udah 30, masa suruh makan sayur 5 gelas. Ya. Udah kenyang bededek. Oke. Nah, ini sumber mikronutrien. Ini yang bagus. Misalnya vitamin A paling banyak di mana sih? Misalnya. Anda tuh harus punya contekan ini. Sewaktu-waktu ada yang tanya tuh set keluar. Lama-lama apal nanti ya. Bu, kalau saya mau kalsium saya disuruh nambah selain susu apa ya? Anda harus set keluar dari mulut Anda. Karena kan banyak yang nggak suka susu. Orang yang dulunya sudah nggak minum susu kan nanti kadang-kadang mencret. Ya. Kemudian ini berbagai sumber. Anda harus tahu, ditanya orang, Mbak, nah aku kekurangan B12 sih, Mama apa Mbak? Nah, Anda sudah punya daftar yang sudah bisa nggak kepek kan, Pak. Paling mudah tuh di telur, karena telur hampir ada semuanya, cuma jumlahnya sedikit. Karena itu kan calon penghidupan baru, jadi lengkap servisnya di situ. Folat, ini ada semua. Vitamin C, ya, vitamin D. Nah, memang vitamin D3 itu sekarang baru menjadi primadona, ya. Jadi ini Anda juga harus menguasai teorinya. Di mana dia kerjanya sih vitamin D3 itu? Nah, itu beberapa evidence base itu sini saya tuliskan pada coronavirus, pada influenza dan COVID, pada acute respiratory tract infection. Ini kan semua berhubungan dengan itu. Ternyata juga vitamin D3 juga ada penelitian berkaitan dengan kanker. Jadi ini khusus mengenai virus yang sedang mengganas. Makanya saya ambilkan beberapa bukti. Tapi kalau yang pada penyakit-penyakit jantung, penyakit tadi, kanker itu juga ada dan kemanfaatannya juga muncul. Anda bisa buka di Medline, cari jurnal vitamin D3 and cancer, nanti kan keluar banyak. Anda cari aja 1-2 yang paling recent, paling baru, apalagi kalau itu sudah dilakukan meta-analisis, enak. Sudah baca 1 itu aja sudah dapat macam-macam. Dan meta-analisis 2-3 yang sifatnya meta-analisis itu sudah dia akan mencakup berbagai penelitian tentang vitamin D yang dihubungkan dengan kanker. Nah, kerja vitamin D itu bisa via endokrin, bisa via parakrin, bisa via intrakirin. Jadi luar biasa dia jalurnya. Jalannya bisa dari 3 tempat. Ya, ini namanya vitamin D3 sekarang menjadi disadari dan bukti-bukti menyatakan di negara maju pun kadar vitamin A yang subklinis, vitamin D yang subklinis itu di Eropa ada pada 50% orang. Karena di sana musim dingin. Kalau musim panas kan pada pakai baju begini berjemur. Itu normal mereka jadinya. Di Indonesia
banyak yang pakai rapet, atau tadi kulitnya dikasih anti hitam. Nah itu yang masuk berapa? Saya berani taruh ya, kalau anak-anak S2 di sini periksa kadar vitamin D3-nya 50% di bawah normal. Ya kadang-kadang saya lihat ibu-ibu jalan tuh rapet, jipet, pakai topi, pakai kacamata. Lah dapatnya kan hanya olahraganya otot, tidak dapat vitamin D sama sekali. Kalau Anda mau dapat vitamin D, Anda berjemur di halaman belakang, rok Anda tarik, paha Anda kan putih. Itu menyerap UVB-nya tinggi dibandingkan kulit sini yang lebih coklat. Iya toh? No, jalan-jalan saya sebenarnya itu ibu dapatnya apa ya vitamin D ini orang nasi mlebu kacamata hitam, topi, berukut gitu. Nah, ya dapatnya olahraganya otot-otot bergerak aja. Latihan otot bergerak sama paru oksigen, tapi nothing D3 will go inside. Jadi D1, dia kan bikin D1 dulu di sini. Di kulit kan dibuat vitamin D1 dulu. Jadi kita harus udah toh kalau nanti kalau ada mau penelitian cari menghitung prevalensi defisiensi vitamin D among ini mahasiswa S2 gizi, nanti kan Anda kaget risetnya, cuman agak mahal pemeriksaan vitamin D. Coba deh, nanti kan dapatnya rendah ya. Itu di dunia Eropa maupun Asia, negara kaya maupun negara miskin itu sekitar 50% D3-nya rendah subclinically ya. Orang yang tidak pakai mereka yang tidak memakai suplemen loh. Kalau yang pakai suplemen mungkin sudah tinggi ya. Ini sumber vitamin E. Di manakah vitamin E? Ini banyak. Yang paling tinggi ini adalah almond. Almond itu kacang apa ya? Kacang apa almond itu? Coba dicari di terjemahannya, almond itu kacang apa? Di dalam kamusnya di HP. Kita kayaknya enggak banyak almond. Nah, apa Mas? Apa Mas Fadian? Kacang kenari, Bu. Nah, itu di Indonesia kan udah sedikit. Dulu waktu saya kecil itu banyak pohon kenari. Sekarang kan nggak ada di jalan-jalan pohon kenari. Jadi mahal kan, kalau di dalam roti itu kan diiris tipis-tipis ya toh. Yang roti atasnya ada almondnya tuh diiris tipis-tipis banget, mahal. Dulu saya ingat kalau saya pergi ke rumah saudara-saudara bapak saya, masuk kampung gitu, itu pohon kenari masih banyak. Sekarang nggak tahu pada kemana ditebangin, udah nggak ada yang nanam kenari lagi. Ya, jadi almond itu termasuk lumayan tinggi. Bunga matahari itu bayangin aja ya. Bunga matahari 100 gram itu bijinya berapa kilo ya? Kan kecil-kecil sekali bunga matahari. Seng, ST itu biasanya dari makanan lautnya. Untuk saudara senang laut, makanan ikan laut, tiram itu bangsa itu tinggi. Kalau makan soto itu ada makan pakai kerangnya itu tinggi. Singnya, ZN-nya. Oh, besi gampang, EPA DHA. Waduh, ikan mackerel itu nggak ada di Indonesia, pasti mahal. Sarden, salmon nggak ada di Indonesia, ya kan? Salmon itu kan mahal kalau beli, sekilo berapa puluh ribu, berapa ratus ribu itu, karena itu kan ikan dari luar negeri. Jadi memang untuk EPA DHA ini banyaknya adalah di dalam ikan dari laut dalam. Jadi yang ditangkapnya di tengah laut itu relatif lebih banyak EPA DHA-nya dalam lemaknya, karena ikan kan ada lemaknya ya, itu daripada ikan-ikan yang ada di pinggir pantai.
itu tidak banyak lemaknya. Jadi harusnya ikan yang berlemak. Salmon itu kan lemaknya banyak. Dia musim dingin tidur melulu, kurus kering, nanti kalau sudah dia makan itu macam-macam yang di kutub utara itu beruang itu kan dia makan salmonnya banyak sekali, nanti dia gemuk, lalu musim dingin dia tidur selama 3 bulan sampai badannya kurus. Itu lemak yang masuk dari salmonnya dia itu kan luar biasa banyaknya pada saat musim semi sama musim panas. Nah, tempat kita susah karena hanya ada makanan yang jauh dari laut, ikan tuna. Tuna itu dari tengah laut apa di pinggir laut ya, saya sendiri kurang tahu. Kalau lihat tuna itu kan tidak banyak lemaknya kan, isinya kan daging melulu. Dagingnya ikan, tidak banyak lemaknya di situ. Nah, sekarang pangan yang bersifat anti-inflamasi apa saja sih? Kalau Anda mau nyuruh obu, silahkan saben hari bikin wedang jahe 1 gelas, itu akan menambah zat yang bikin melawan penyakit. Silahkan kalau mau makan kerang seminggu sekali, itu aja yang wajar. Jangan kerang setiap hari. Loh, jamur kancing setiap hari ya. Repot. Kalau ya kalau orangnya kaya, kalau orangnya hanya buru-buru bingung dia nanti ya. Ubi jalar kuning itu bagus, brokoli, bawang putih. Ini antiinflamasi, antioksidan semua ini. Kunyit. Jadi orang Jawa dulu kalau saya sering dibeli ibu saya kunyit sama apa itu kalau mau menstruasi itu kan untuk melawan prostaglandin. Dan dalam saat kita menstruasi kan inflamasinya muncul. Dulu kan kita dibeliin orang tua, siti kunir diminum sama asam, ya, perutnya berkurang nyerinya. Waktu itu. Sekarang minum Panadol. Kalau enggak minum asam efenamat. Lebih cepat sembuhnya. Nah, ini mencari waktu yang terbaik untuk berjemur. Ya, kita itu kan butuhnya UVB. Ya, UVB. Tertinggi itu UVB itu antara jam 10 sampai jam 2. Lah siapa yang mau berjemur di jam itu? Ya. Ya sudahlah, ambil yang jam 9 10 tapi waktunya lebih lama daripada yang nanti Anda kegosongan malah sunstroke kalau Anda berjemurnya di daerah jam 10 sampai jam 2 yang merah tua itu kadarnya paling tinggi UVB-nya. Ya. Ini kan kita kan butuhnya UVB bukan UVA. Ya. Kalau pagi jam 5, 6, 7 itu UVA banyak. Kalau kita keperluan kita adalah UVB, sinar ultraviolet yang B. Nah, pisang nih. Ini kan pisang itu luar biasa. Malah sekarang makannya apel, buah per. Pisang yang murah, meriah, enak, malah jarang yang makan sekarang. Ya. Padahal dalam tiap pemasaan dia berbeda sumbernya. Ya, itu justru sudah meh busuk itu malah tinggi antioksidannya. Ya, kemudian pada saat hampir nyet-menyet itu gulanya makin tinggi, tapi antiinflamasinya juga tinggi. Ya. Kita kan makannya yang di tengah-tengah tadi, hijau kekuningan atau kuning. Kalau di sebelah kiri hijau penuh tuh masih sepet. Biasanya kan sepet, udah orang nggak suka. Ya. Jadi saya kira ini sudah ada peroleh pada waktu kuliah-kuliah yang lalu, tidak saya lagi. Ya. Itu aja, saya kira sampai sekian. Masih ada yang mau bertanya? Sudah saya kasih berapa slide ya? 3 ya? 3 dokumen ya? Iya, Prof. Ada 3 materi, Prof. Tadi. Ya. Ada pertanyaan sampai sekian? Jam berapa? Jam 3 kurang 15 menit. Pas ya? Ada yang bertanya silakan.
Minggu depan berarti ada yang presentasi ya. Ya, baik, Prof. Izin konfirmasi, Prof. Jadi untuk minggu depan itu kan presentasi, untuk laporannya dikirim kapan, Prof? Saya nggak mau membuat Anda repot. Anda kirim aja PowerPoint ke saya, ya, ke arah ke email saya, PowerPoint-nya. Kemudian naskahnya itu bisa Anda serahkan, naskah yang panjang lebar itu cerita itu, ya seminggu sebelum ujian besar, sebelum ujian semester. Gimana kalau gitu? Oh iya, baik, Prof. Kalau mau yang rajin ngerahinnya bareng ya boleh-boleh aja. Anda nyerahin via email PowerPoint sama naskah full, ya oke-oke saja untuk saya. Tapi kalau PowerPoint mau harap tuh paling tidak 2 hari sebelumnya ya, supaya saya kan nggak punya printer kadang-kadang, jadi saya hanya baca, tapi kan kadang-kadang saya juga memerlukan printernya itu di cucu saya. Ya kalau Anda mau presentasi Jumat, ya paling tidak Rebo sore udah masuk ke email saya, Rebo malam. 2 orang ya, 3 ya. Iya, Prof. Kemungkinan naik 3 nanti nggak bisa, diskusinya kurang menarik. Supaya diskusinya panjang dan teman-temannya harus siap dengan pertanyaan loh, jangan pasif. Ya. Iya, baik, Prof. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini enaknya tak tanya sama-sama ya, untuk biar dikirim ke WA-nya ke mana? Ke email Anda atau WA Anda? Mana baiknya aja, Prof? WA-nya pemimpinnya apa? Koordinatornya udah punya Mbak Anu, Masnya, Mas apa jenenge ini? Nanti saya tak beritahu biar Masnya itu nanti yang nyimpen ini. Gimana, Bu? Nanti Oke, saya, Bu. Mas apa? Halo. Oke, saya Mas Evi, Bu. Mas Eri, Evi. Oke, pripun, Bu? Ini kan ada PowerPoint-ku 3 dokumen ini, 3 dokumen atau 4 dokumen ini mau dikirim ke mahasiswanya piye? Oke, bisa Bu, nanti saya kirimkan ini, Bu. Sebentar. Saya oke. Silahkan ambil ya. Jadi nanti ini aku tinggal udah ada di laptop ini atau di laptop Anda di ruangmu? Biar Mas Ferry ya, Mas Evi yang ngurus. Jenenge kok Evi, tak kira cah wedok mau nih. Iya iki. Saya di laptop ini. Yang itu yang tadi dia. Oke, siap. Itu pentingnya siapa lagi? Satu, dua.
Iya. Ini Saya bisa off ya. ini keluar sekarang sampun. Ya, Oke, sudah siap. bisa. Ini saya lihat ya, Bu. Heeh. Ketemunya juga saya lihat. Prof udah live ya? Udah ya? Oke, untuk kuliah hari ini udah selesai teman-teman. Jadi untuk seperti penjelasan kata Prof tadi, untuk laporannya nanti menyusul, berarti pas waktu mau presentasi kita hari Rabu sore itu minimal sudah terkirim PowerPoint-nya ke email Prof. Jadi seperti itu. Jadi untuk minggu depan Mbak Zahra sama siapa satunya? Nisa Furkati deh kalau nggak salah. Iya, Mbak Nisa. Sama saya, Mbak. Sangat ya Mbak. Jadi itu aja sih untuk tugasnya. Kita sebelum menutup kegiatan pada hari ini ada Halo. dulu. Ganggu sebentar bisa? Oh iya. Iya Nanti Pak. yang komtingnya WA saya ya, tak kirim materinya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, siap. Lanjutin aja dulu sebelum tak end. Ya. Iya. Ya, berdoa dulu teman-teman, berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Semoga ilmu pada hari ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Oh ya, saya minta maaf kalau ada kekurangan. Saya dan Mas Fadean. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Vina, Fadean semuanya. Terima kasih Mbak Vina. Vina, Mas Fadean. Mbak Vina. Terima kasih ya Mbak Mas Fadean. Mbak Vina, Vina, izin live ya. Izin live ya.